Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari klien nomor 0400 ya. Saya ulangi, ada pertanyaan dari klien 0400. Terima kasih atas terawangannya Mbah Wira, sama-sama ya. Mau tanya Mbah? Boleh ya. Kenapa ya kira-kira khodam yang di cincin nomor 1 bisa pergi? Padahal sudah saya rawat sesuai ketentuan. Nah, jadi ada 5 ya, ada 5 penyebab kenapa khodam itu bisa pergi dari sebuah vessel ya, atau ada 5 sebab kenapa benda berkhodam bisa hilang khodamnya. Yang pertama, pantangannya dilanggar ya. Kok bisa pantangannya dilanggar khodamnya pergi? Ya, karena tiap praktisi punya ilmunya sendiri-sendiri, tiap praktisi punya tata caranya sendiri, tiap praktisi punya perjanjiannya sendiri, sehingga ketika perjanjian itu kemudian dilanggar ya khodamnya pergi ya. Jadi perginya itu bukan karena perawatan tidak sesuai saja ya, bisa juga karena pantangannya dilanggar. Loh, gimana Mbak supaya bisa saya tahu ada pantangannya apa tidak? Tanya pada penjualnya ya, tanya pada pembuatnya. Karena sebuah azimat berkhodam itu yang paling memahami adalah si pembuatnya, kayak gitu. Loh Mbak, kalau pembuatnya sudah mati gimana Mbak? Ya tanya ke Mbah Wira, kalau si khodam mau menyampaikan ya akan saya sampaikan. Tapi kalau khodamnya tidak menyampaikan ya saya juga tidak tahu. Jadi mohon maaf ya. Nomor 2, khodam bisa pergi dari vessel karena tidak dirawat sesuai ketentuan. Contohnya bagaimana Mbah? Contohnya ada perjanjian antara praktisi itu dengan si khodam. Wahai khodam, ikutilah manusia yang namanya si Fulan. Nanti setiap malam Jumat kamu akan diberi kembang setaman, misalnya begitu. Ya. Kemudian setelah diberikan ke si Fulan, ternyata malam Jumatnya lupa nggak diberi kembang setaman karena si Fulan sedang sakit misalnya, atau sedang ada di luar kota misalnya, sehingga akhirnya perjanjian antara si khodam dan si praktisi itu dilanggar oleh karena ada lalai perawatan ya, sehingga khodamnya kemudian terus pergi. Lah apa saja Mbak perawatan itu selain kembang setaman? Bisa darah, sperma, dijemur di sinar bulan, nyawa ya. Harus memberikan nyawa setiap bulan purnama kesekian atau 1 tahun sekali. Ternyata lalai, nggak disediakan nyawa, akhirnya khodamnya pergi. Itu juga bisa. Jadi tergantung bagaimana bunyi perjanjiannya antara si praktisi dengan si khodam. Bagaimana ketika praktisi meritualkan itu ada janji-janji apa, janji-janji politik apa. Nah kalau janji-janji itu tidak dipenuhi ya kabur khodamnya, kayak gitu ya. Lah apakah semua azimat itu pasti begitu Mbah Wira? Jawabannya tidak ya. Azimat buatan Mbah Wira tanpa pantangan, tanpa perawatan. Sehingga kalau azimat itu dari Mbah Wira udah jelas. Ya, pantangan dilanggar tidak masalah karena memang tidak ada pantangan. Tidak diberi perawatan tidak masalah karena memang tanpa perawatan. Ya, jadi masing-masing praktisi ini beda tata caranya. Ya, beda orang, beda ilmunya, beda ilmu, beda tata caranya. Ya, ini yang harus Anda pahami. Apakah ada lain Mbah yang menyebabkan sebuah khodam pergi dari vessel? Ada. Yang ketiga ya berarti ya, yaitu Anda diserang atau disantet oleh orang ya. Kemudian khodam berusaha melindungi. Lah ternyata si khodam kalah. Sehingga akhirnya si khodam ini mati dalam tugas. Ibaratnya gampang banget. Ada rudal nih dari negara asing menyerang Indonesia. TNI sebagai pasukan pelindung terluar gitu kan, menangkis itu. Ternyata kalah TNI-nya. Apa yang terjadi dengan TNI? Mati. Loh, padahal TNI kan sudah saya rawat Mbah sesuai ketentuan. Sudah saya gaji, sudah saya kasih tunjangan, sudah saya kasih uang lauk pauk. Kok masih pergi Mbah TNI-nya? Lah pergi karena mati menangkis nuklir itu tadi, rudal itu tadi. Nah, jadi perginya TNI bukan hanya karena tidak digaji gitu loh. Tapi bisa juga karena menangkis serangan kemudian kalah terus mati. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Itu adalah sebab nomor 3. Kemudian kita lanjut sebab nomor 4, yaitu dinetralkan oleh orang secara tidak sengaja. Bagaimana itu Mbak contohnya? Contohnya begini. Anda sowan ke rumah ulama, kiai, dukun, praktisi atau apapun namanya itu ya. Kemudian dia punya pageran.
pagerannya itu sifatnya menetralkan khodam apapun yang dibawa oleh si tamu itu. Maka azimat berkhodam itu akan netral. Loh kok bisa Mbah seperti itu Mbah? Ya bisa. Bahkan saya pun punya pageran jenis itu. Jadi ketika ada tamu membawa azimat ke sini, netral azimatnya. Ketika ada tamu, klien membawa khodam ke sini, netral khodamnya. Pageran apa yang bisa seperti itu? Banyak. Salah satunya saya menggunakan asma kilat. Ya. Jadi ketika ada orang yang ke sini membawa khodam dengan niat tidak baik, pamer, jumawa, dan seterusnya, maka khodam itu akan netral dengan otomatis. Loh kok ngeri sekali Mbah pagerannya Mbah? Jelas, karena seorang praktisi harus punya strategi untuk melindungi dirinya. Minimal dari serangan orang-orang yang ngetes, usil, tidak senang, jumawa, dan lain sebagainya. Apakah sudah terbukti Mbah hal itu Mbah? Jawabannya sudah. Ya. Ada beberapa praktisi yang kesini, kemudian melihat pagar saya atau pengawas saya kurang lebih 500 meter dari rumah. Langsung dia kerasa, wah ini pagerannya Mbak Wira aktif. Ya, karena memang pada waktu itu sedang panas-panasnya, sedang ada tanding atau perang antar praktisi sehingga pengamanan itu saya perkuat. Ya, itu contohnya. Ada lain lagi Mbah yang menyebabkan sebuah benda berkhodam jadi hilang khodamnya? Ada. Yang terakhir yaitu melewati wilayah yang angker sehingga khodam itu dimusnahkan. Contohnya mana Mbah? Contohnya adalah tol Cipularang, Watu Dodol Banyuwangi. Tol Cipularang itu Jawa Barat. Nah, jadi ini sebuah cerita klasik, sebuah cerita kuno. Entah Anda tahu apa tidak. Ya. Tapi kalau murid-murid saya pasti tahu ya, karena saya juga pernah menceritakan di grup. Jadi ada seorang praktisi dari daerah Jawa Timur ya, dia punya peliharaan, punya perewangan, ya, sesosok khodam naga. Khodam ini dikirim untuk membersihkan jalur tol Suramadu. Ya, browsing aja kalau Anda tidak tahu apa itu tol Suramadu, itu dibersihkan. Jadi jin-jin liar yang ada di sepanjang tol Suramadu, jadi selat ya antara Surabaya dan Madura itu dibersihkan jinnya. Itu naga dari praktisi ini menang. Dan memang bersih, jin-jin di sepanjang tol Suramadu kala itu bersih. Karena memang musnah semuanya. Yang nggak mau pergi dimusnahkan, yang mau pergi lari kocar-kacir, entah sembunyi ke gunung, ke laut, ke sungai, ke muara-muara sungai, dan seterusnya dan seterusnya. Bersih, habis. Si praktisi menang. Kemudian tender berikutnya si praktisi ini disuruh membersihkan ya penunggu tol Cipularang. Penunggu tol Cipularang itu apa? Ras Buto. Ya, Ras Buto. Nah, ketika dikirim ke sana ternyata kalah. Khodam naga ini kalah. Padahal ini membersihkan jalur Suramadu itu menang loh. Ketika membersihkan jalur tol Cipularang dia kalah ya. Sehingga ya mati akhirnya khodamnya. Ini ibarat ada Kopassus gitu kan. Diajak bertempur di Irak menang ya kan? Dibawa lagi nih ke tempat lain, jalur Gaza misalnya, kalah. Mati akhirnya. Misalnya seperti itu. Misal ya, ini contoh. Jadi ketika Anda melewati tempat-tempat tertentu yang memang berkhodam kuat, ya ketika Anda lewat situ, kemudian di hati Anda sifat jumawa, menantang penghuni situ dan sebagainya, makanya jadi pertempuran. Nah, kalau khodam di benda yang Anda bawa itu kalah, ya mati. Sehingga pertanyaan Anda, kenapa ya kira-kira khodam yang di cincin nomor 1 bisa pergi padahal sudah saya rawat sesuai ketentuan? Jawabannya tidak hanya masalah perawatan. Ibarat Kopassus, bukan hanya gaji dan tunjangan. Tapi juga ada perjanjian, sesuai enggak? Dia melindungi, mati apa hidup? Kemudian dia dibawa bertarung melewati area yang angker, menang apa kalah? Itu adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan sebuah benda berkhodam itu kehilangan khodam. Jadi kita harus berpikiran luas bahwa khodam itu seperti manusia. Bisa sakit, bisa mati, bisa pergi, bisa marah, bisa enggak, sesuai dengan apa yang dia perjanjikan dengan khodamnya, dengan praktisinya dulu. Dan hal tersebutlah yang bisa membuat khodam itu pergi. Bisa dipahami ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah beda antara moyang jagat, ini bukan moyang jagat ya, omyang yang benar ya, omyang jagat dengan buto? Beda. Beda rasnya dan beda karakter vibrasi energinya. Kalau ras omyang jagat itu energinya cenderung panas, dominan panas. Kalau buto
cenderung dingin atau dominan dingin. Ras Omyang rata-rata ditutupi oleh bulu, sedangkan ras Buto tidak. Secara penampilan, ras Omyang lebih kecil wujudnya dibanding ras Buto. Ras Omyang bisa bertiwi krama atau melipat gandakan kekuatannya hingga 3 kali, sedangkan ras Buto bisa sampai 5 kali. Kemudian karakter Omyang Jagat keras, panas. Kalau ada masalah hantam dulu baru pikir kemudian. Sedangkan kalau ras Buto ada strateginya di sana. Karena energinya lebih dingin, dia lebih ke kekuatan fisik, kekuatan badan kayak gitu. Banyak bedanya. Pertanyaan selanjutnya, untuk Khodam Buto ini adakah pesan khusus untuk saya dari Khodamnya? Jawabannya tidak ada, ya. Baik itu cara perawatan dan lain-lain, tidak ada. Kalau ada sudah pasti saya sampaikan di dalam video. Kalau dalam video tidak ada pesan, berarti memang tidak ada pesan, ya. Kalau Anda mau merawat ras Buto dan Omyang, saya sarankan menggunakan Dupa Gaharu Cap Raja Omyang. Dupa Gaharu Cap Raja Omyang dibuat sesuai untuk Khodam-Khodam kelas proteksi. Itu racikan saya sendiri, buatan saya sendiri, terbuat dari gaharu herbal tanpa campuran bahan kimia apapun, dari serbuk gaharu alami sehingga tidak pedih di mata dan tidak sesak di dada. Ada campuran bumbu-bumbu rahasia seperti serbuk kemenyan yang sangat disukai oleh makhluk. Sedangkan gaharu sendiri cocok untuk semua jenis kalangan Khodam, baik untuk ras jin maupun golongan rohaniah. Kayak gitu, ya. Izin tanya nama Khodamnya, Mbah. Untuk nama Khodam ada ongkosnya 100.000. Sekiranya itu semua pertanyaan dari Anda sudah saya jawab, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat siang.